Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau memaparkan hasil presentasi saya dalam bentuk video berikut ini. Dan sebelumnya yang saya hormati Pak Asron Saputra SEMSI selaku pengasuh mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fane Petsagulo. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Putra Batam. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mandiri saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Yang pertama, di sini akan saya bahas yaitu perubahan-perubahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Ada 3 judul besar yang akan saya bahas, yaitu pertama, tinjauan umum, kedua, perubahan-perubahan mendasar, dan ketiga yaitu dampak perubahan-perubahan mendasar tersebut. Pertama yaitu tinjauan umum. Nah, apa saja kekurangan Indonesia? Nah, di sini ada beberapa kekurangan Indonesia. Yang pertama yaitu sistem politik yang tertutup dan otoriter. Jadi maksudnya di sini sistem politik yang tertutup dan otoriter yaitu sistem yang memiliki gaya pemerintah yang mempunyai kedaulatan tertinggi dipegang oleh segolongan kecil elit ataupun satu orang saja. Dan kedua yaitu birokrasi yang kelewat gemuk dan korup. Jadi maksudnya di sini yaitu penegakan keadilan hanya sebuah mimpi, korupsi merajalela dan birokrasi pemerintah makin korup. Yang ketiga itu penegakan hukum yang sangat lemah. Jadi maksudnya di sini penegakan hukum yang sangat lemah di Indonesia bisa kita gambarkan seperti runcing ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum di Indonesia hanya berpihak kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mempunyai kekayaan. Yang keempat yaitu korupsi di segala bidang. Jadi korupsi ini tidak asing lagi bagi kita semua, di mana korupsi ini tidak henti setiap waktunya dan bermacam-macam bentuk. Kelima yaitu berkembangnya sistem kapitalisme semu yang lebih mencuatkan pola-pola ekonomi rente, yaitu di mana kapitalisme adalah ekonomi di mana perdagangan, industri atau alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Yang keenam yaitu struktur perbankan yang manipulatif. Jadi maksudnya di sini sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan atau persembunyian. Yang ketujuh yaitu sektor real yang kurang mendapatkan perhatian dan sebagainya. Jadi di mana sektor real ini yaitu sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kegiatan masyarakat. Kedua yaitu ada 4 perubahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu penurunan investasi real, yang kedua yaitu penurunan daya saing, yang ketiga pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, dan yang keempat perubahan saldo dan komposisi neraca transaksi berjalan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Penurunan investasi real. Penurunan investasi real merupakan penurunan kegiatan-kegiatan produksi secara nasional. Yang kedua yaitu penurunan daya saing, di mana penurunan daya saing ini bisa kita artikan sebagai penurunan daya saing dari negara-negara lain. Ketiga itu pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, yaitu maksudnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertutup pada perkembangan sektor-sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional dengan leluasa. Yang keempat yaitu perubahan saldo komposisi neraca transaksi berjalan. Perubahan tersebut diikuti oleh perubahan dalam perhitungan dan metode penanggulangan defisit pada 3 neraca utama yang menjadi penjabaran dari neraca pembayaran, yaitu di mana neraca anggaran, neraca transaksi berjalan, dan neraca modal. Baik, yang ketiga kita akan membahas yaitu dampak-dampak mengerikan perubahan-perubahan mendasar yang tidak terkendali. Nah, di sini kita akan
membahas beberapa dampak yang mengerikan dari perubahan mendasar yang tidak terkendali, yaitu satu, pengentasan kemiskinan jalan di tempat. Masalah kemiskinan di semua negara tidak mudah diatasi, namun Indonesia masalahnya terasa sedemikian berat. Mengapa demikian? Karena angka kemiskinan di Indonesia bagaikan timbul tenggelam, sebentar naik sebentar turun. Jumlah penduduk miskin bahkan sempat melonjak sangat tajam gara-gara kenaikan harga BBM yang sangat besar pada bulan Oktober 2005. Yang dilakukan pemerintah hanya demi menyelamatkan anggaran pemerintah pusat dari cengkraman defisit yang terlalu besar. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang tidak mudah diatasi di negara ini. Yang kedua yaitu pengangguran terus meningkat. Nah, di sini persoalan pengangguran terus meningkat, di mana persoalan ketenaga kerjaan sudah mencapai titik yang sangat rawan. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena berkurangnya peran sektor barang yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian, manufaktur, jelas memperburuk kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Dari tahun ke tahun pengangguran di Indonesia terus bertengger kisaran angka 10%. Yang ketiga yaitu sektor informal kian menjadi andalan. Di mana krisis moneter, ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan di sektor informal yang terpaksa terjun ke sektor informal untuk menyambung hidup. Banyak pekerja kantoran yang banting setir jadi tukang ojek, tukang sayur, montir, membuka warung di rumah, atau mencari objekan sana sini. Nah, di sini ini merupakan salah satu dampak dari perubahan mendasar perekonomian Indonesia, yaitu sektor informal yang kian menjadi andalan, di mana jutaan orang mengalami kehilangan pekerjaan di sektor informal, di sektor formal, yang terpaksa terjun ke sektor informal. Nah, keempat yaitu kesenjangan kesejahteraan melebar, di mana perekonomian struktur dan pertumbuhannya timpang juga akan diwarnai oleh kesejahteraan ekonomi dan sosial yang juga timpang. Nah, memburuknya ketimpangan kesejahteraan tidak hanya terjadi antara kelompok pendapatan, melainkan juga secara regional. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari perubahan perekonomian Indonesia, di mana kesenjangan kesejahteraan melebar. Dan yang kelima yaitu dampak-dampak sosial akan kian berat. Nah, dalam perekonomian yang mengabaikan asas keadilan, hakikat kesejahteraan juga tidak menjelma seutuhnya. Perekonomian seperti itu akan penuh diwarnai oleh kriminalitas dan berbagai penyimpang termasuk korupsi. Dampak sosial akan kian berat, di mana kesulitan ekonomi selalu berdampingan dengan kesulitan sosial, terkait erat dengan tingkat pengangguran yang cenderung terus membesar dan meresahkan. Ternyata bagian terbesar dari para pengangguran itu adalah tenaga kerja berusia muda yang terpaksa berhenti sekolah atau baru lulus sekolah atau kuliah. Nah, ini merupakan juga dampak-dampak sosial yang kian berat. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.